Halo teman-teman, jumpa lagi di part terakhir dari series ini. Ini adalah part interpretasi data yang telah kita olah. Jadi di sini udah ada empat sudah ada empat diagram. Ini yang pertama dari gambar yang pertama tadi yang kita lakukan dengan metode manual. Terus ketiga ini adalah dari gambar yang kedua. Dari gambar yang kedua yang kita lakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode manual, yang kedua adalah metode threshold, tapi ada yang thresholdnya datanya itu tidak diapa-apakan, dan ada yang thresholdnya itu dipilih lagi data-datanya. Nah, kalau di sini kita perbesar dulu. Kalau kita lihat dari nilai R square-nya atau COD-nya untuk gambar pertama itu hampir mendekati 1, jadi dia ini adalah dia punya data yang paling atau distribusi ukuran partikelnya itu hampir seragam gitu, hampir seragam, hampir paling homogen. Kalau untuk di data untuk gambar yang kedua, ini yang memakai manual itu di angka 0,89, di yang threshold tanpa dipilih di angka 0,88, tidak jauh dari yang manual, dan yang thresholdnya dipilih lagi itu di angka 0,8. Jadi yang paling seragam itu ada di data yang memakai metode manual. Nah, untuk yang di threshold yang tanpa datanya diapa-apakan dan threshold yang datanya dipilih, ini itu ternyata lebih mendekati yang seragam itu data di yang thresholdnya itu datanya udah tidak diapa-apakan gitu. Cuman kalau misalnya dilihat dari bentuk grafiknya, kalau untuk di data yang thresholdnya dipilih dulu, ini lebih rapat ya. Kalau ini kan ada rentang tidak adanya gitu. Nah, untuk itu selanjutnya itu ada perhitungan. Yang pertama, ini kan XC sama W itu didapat dari diagramnya masing-masing ya. Terus ada perhitungan standar deviasinya di mana nilai W-nya dibagi 2, terus ada rata-rata ukuran partikelnya di mana nilai XC-nya ditambah kurang dengan standar deviasinya, terus ada poldispersitas yang didapat dari standar deviasinya dibagi dengan nilai XC-nya, dan ini hasilnya. Ya, dan ini menutup part ketiga kita, part terakhir dari series analisis distribusi ukuran partikel, yaitu menganalisis data atau gambar dari hasil uji SEM. Jadi sampai jumpa di series selanjutnya.